Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara yang di Aceh? Di sini saya ingin menyampaikan sebuah berita menyangkut tentang lembaga organisasi yaitu LSM, baik itu lembaga PAS, Persatuan Aceh Serantau dan lain-lainnya. Saya merasa di pemerintahan era Nofriansah ini sangat keterlaluan, ya. Bukan lagi menunjukkan kepada masyarakat Aceh kinerjanya yang baik atau program-program janjinya masa dulu ketika kampanye. Tidak ada satu program yang dijalankan sesuai seperti yang diharapkan masyarakat. Malah banyak program yang terbengkalai. Kita sangat prihatin, ya, sangat nggak senang, ya, melihat banyak aliran-aliran dana APBD Aceh untuk kepentingan hal-hal yang nggak baik dalam penganggaran, gitu ya. Salah satunya kepada program-program organisasi, misalkan seperti MPU. Saya mau tanya sama pemerintah Aceh dan sama anggota DPR Aceh dan DPR RI, fungsi dan tugas MPU itu sebenarnya apa, ya? Lalu coba kita audit deh kinerja mereka untuk rakyat masyarakat Aceh apa. Kalau memang tidak berkepentingan sekali, menurut saya itu lebih baik anggarannya itu lebih baik dipangkas saja atau dikurangi, ya. Apalagi beban APBD sekarang sangat besar, ya. Misalkan seperti lembaga keuangan syariah atau lembaga perbankan syariah itu sangat membebankan APBD juga. Belum lagi untuk hal-hal yang organisasi yang nggak jelas status legal standingnya dan nggak jelas programnya apa, implementasi yang dikerjakan buat kemanfaatan untuk masyarakat Aceh secara umum, secara khusus atau secara komprehensif, ya, untuk Aceh itu tidak ada. Jadi, kalau memang anggaran APBD itu dialokasikan untuk program-program untuk lembaga LSM masyarakat Aceh, kalau ada berdampak baik terhadap masyarakat Aceh, menurut saya ya nggak apa-apa sih. Ini realita di lapangan. Anggaran dikeluarkan ke sana ke sini, tapi hasil nyata kinerja orang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Malah dengan adanya banyak lembaga itu memperboros APBD, ya, salah satunya itu kemudian bisa berdampak besar terhadap korupsi, gitu ya. Sedangkan APBD kita kecil. Seandainya pemerintah Aceh ini punya prestasi seperti pemerintahan yang ada di Bali misalkan, atau di DKI Jakarta, atau di Bandung, Jawa Barat, gitu kan, atau Surabaya, atau TB, Lombok, atau seperti Provinsi Riau, gitu. Nah, mau dibentuk lembaga apapun dari A sampai Z itu tidak masalah, karena apa? Mengcover anggaran APBD-nya besar, gitu. Bahkan seperti Bali APBD aja bisa mencapai 50 triliun per tahun, bisa mencapai 60 triliun. Sedangkan kita Aceh di bawah 10 triliun. Mau kita bikin program A aja, itu yang program B-nya langsung kena imbasnya. Ujung-ujungnya ya ekonomi masyarakat yang terjadi permasalahan, gitu, karena daya belinya berkurang karena program tidak jalan. Ya, rata-rata dengan banyaknya lembaga LSM ini itu menjadi sarana objek korupsi baru, gitu. Nah, jadi kita punya data semua karena kita ini kan tim riset. Seharusnya kita difasilitasi
menggunakan dana APBD juga gitu ya, karena kita selaku tim independen yang membantu masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh dalam melakukan sebuah riset basis data gitu. Untuk apa? Agar APBD ini benar-benar roda pengelolaan APBD ini benar-benar sehat gitu. Gitu. Kita ini daerah syariat Islam. Kalau misalkan pengen korupsi rame-rame ya hapus saja syariat Islam, kita nggak usah ada syariat Islam. Kalau memang masyarakat atau kalau memang pemerintahan Aceh itu tidak berani bekerja secara bersih gitu, secara transparan terbuka kepada masyarakat, baik secara alokasi anggaran, program dan segala macam. Kalau misalkan masih menggunakan cara tikus-tikus ya buat apa kita pakai konsep syariat Islam, karena yang ada melanggar syariat Islam bahkan dosa gitu kalau dilihat dari sisi agama gitu. Banyak ulama-ulama juga akan berdampak terhadap ekosistem korupsi gitu. Kalau misalkan ingin membentuk sebuah program itu harus realistis dong gitu ya, harus ada konsepnya gitu, harus ada controllingnya juga, harus ada pengawasan yang lebih detail atau lebih ketat gitu ya. Jangan bikin Aceh ini hanya terlihat di sisi nama branding doang atau nama produk saja gitu, dengan adanya kanun syariat Islam, oh Aceh syariat gitu, tapi birokrasinya nggak syariat, itu gimana gitu. Makanya jangan bikin syariat tapi birokrasinya nggak syariat gitu. Kinerja pemerintah yang ada di bupati, di gubernur, DPRA, DPRK itu nggak syariat. Jadi gimana bikin orang syariat itu gimana? Saya juga bingung gitu. Orang di sana aja nggak syariat, terus memaksa masyarakat yang di bawah, masyarakat kecil di level bawah ini menjadi syariat gitu, cara konsep hidup syariat. Makanya saya bilang kalau nggak bisa, kalau nggak pinter, pendidikannya nggak bagus, mending nggak usah bikin program-program ini itu deh. Menurut saya tuh yang ada kacau balau aja gitu, yang ada saling kontroversi, saling debat menyebar. Saya mengatakan di sini, saya menolak konsep Aceh dalam berbasis syariat Islam. Gitu. Kalau pengen bikin syariat Islam ya oke, saya dukung, tapi dengan harus sesuai dengan konsep syariat Islam, baik secara birokrasi, SDM maupun baik segala apapun gitu. Jangan hanya bikin syariat Islam tapi hanya berlaku untuk orang yang pelaku UKM gitu, atau ke sektor finansial saja gitu, ke sektor yang lain nggak syariat Islam. Kalau seperti itu konsep pemerintah Aceh yang dibuat itu menjelaskan bahwa diri Anda yang ada di DPRA, di pemerintah Aceh sekarang ini, Anda itu bodoh, tolol baik dunia gitu ya gitu. Maka saya tantang Anda semua di situ. Menyangkut tentang lahan industri yang di Ladung Banda Aceh itu, sekarang kami lagi melakukan mendalami data-data perkembangan. Tetap kami akan melanjutkan proses investigasi apapun ceritanya, menyangkut tentang data-data pasien yang sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya dari dulu dibenah, kenapa baru sekarang gitu ya, yang terlalu banyak dari anggaran OJK itu yang korban korupsi itu dari tahun 2007. Jadi saya yang ingin saya katakan ini, kenapa baru sekarang, ketika dana otsus 2023 itu sudah mau selesai, sudah mau final atau sudah mau habis, baru akan perbaikan gitu. Nah jadi yang kemarin tuh ngapain, saya tanya. Nah ini menyangkut tentang undang-undang UPA. Dari masa Irwandi sudah diproses, masa Dr. Zedi juga sudah diproses dulu, termasuk saya juga, Profesor Farid Ibrahim juga yang mantan itu rektor Universitas UIN ya. Percuma aja kita
menuntut pemerintah pusat untuk mengimplementasikan seluruh turunan undang-undang UU PA itu menurut saya itu nanti Aceh ini juga seperti ini gitu. Karena menurut saya itu undang-undang itu tidak ada satu poin plus yang membuat masyarakat Aceh ini bisa berkembang atau bisa lebih leluasa dalam melakukan sebuah eksploratif diri ya, untuk pengembangan diri gitu. Itu terserah karena menurut saya itu buang-buang anggaran juga gitu. Kemudian proyek yang diprogramkan oleh pemerintah itu selalu proyek-proyek yang mendapatkan nilai fee-nya yang gede, yang besar. Untuk mendapatkan fee-nya bisa mencapai 25% dari plafon proyek yang dilelang atau yang dianggarkan per tahun gitu. Kami menilai tim audit di Aceh atau BPK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, mereka rata-rata tidak bekerja sesuai dengan apa yang dimandatkan undang-undang kepada mereka. Jadi banyak data-data yang bolong atau data-data yang tidak mereka audit gitu. Maka dengan adanya kami tim independen ini untuk melakukan intervensi auditor penggunaan anggaran di Aceh, di seluruh provinsi Aceh, untuk kami bongkar semua data-data yang kami anggap mencurigakan atau banyak dana-dana yang dikelola oleh pemerintah Aceh tidak pernah ada transparan, akuntabel, apalagi open minded ya gitu. Yang dianggarkan per tahun gitu ya. Jadi pemerintah Aceh ini dari era Irwandi dulu, dari era Irwandi, kemudian era Dr. Zaini sama Mudakir Manap, kemudian era Irwandi sekarang yang sudah ditangkap menjadi kasus korupsi kemarin itu terkait dengan proyek juga gubernur PJ lah dari Nova Iriansyah. Juga saya melihat orang itu, saya mau tanya ya sama orang di sini, kita ini tiap hari melakukan investigasi data, tiap hari masuk ke sana sini, ke berbagai sektor di birokrasi, baik di pemerintah daerah, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke badan usaha milik daerah, kayak contoh seperti Bank Aceh, ke perusahaan-perusahaan BUMN yang beroperasi di Aceh juga. Kita juga berbagai macam sistem yang kita lakukan. Ada kami melakukan proses data melalui IT, ada juga kami melakukan proses data Kemudian dana pasca tsunami, face to face. nah, waktu itu ada sekitar 675 triliun ya Apa saja yang uang dari multi internasional yang mengalir ke Aceh ketika masa Iriwandi Muhammad Nadar jadi pimpinan Aceh ketika di 2005 gitu. Kemudian dana hasil dari penjualan atau yang dikelola migas Aceh yang ada di Blok A, Blok B Aceh Timur. Jadi itu tidak ada akuntabel, itu juga tidak jelas. Nah, dan kami punya data. Jadi dana itu banyak digunakan oleh elit-elit politik Aceh untuk dipergunakan untuk kekayaan pribadi, dipergunakan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan partai, bukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi masyarakat sekarang harus benar-benar kritis atau benar-benar harus radikal ya terhadap pemerintah Aceh sekarang, karena yang menjajah kita itu adalah bangsa kita sendiri, orang Aceh sendiri, bukan dari Jakarta, bukan dari pemerintah Jakarta gitu. Jadi orang Aceh sendiri yang membuat Aceh menjadi miskin, yang membuat Aceh menjadi sengsara, yang membuat Aceh menjadi menderita ya sampai sekarang gitu. Jadi banyak anggota DPRA, DPRK, bupati dan gubernur termasuk pihak dari
polisi, tidak berani orang itu melakukan sebuah tindak tegas terhadap pemerintah Aceh, karena mereka itu termasuk bagian daripada penerima fee royalti juga dari pemerintah Aceh. Maka saya berharap kepada Bapak Kapolri di Jakarta untuk menindak bawahannya secara profesional, agar roda hukum di Aceh ini benar-benar aktif, benar-benar bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Dana BOS, dana operasional sekolah yang angkanya bisa mencapai 11 miliar ya. Kemudian kasus pembangunan pasar yang ada di Bernun, Kabupaten Pidi. Masa pasar begitu harga nilai proyeknya tuh 2 miliar, itu sangat tidak objektif, dan siapapun nanti yang terlibat di situ dan akan mempertanggungjawabkan, termasuk dari Bupati Pidi ya, Abusi ya, gitu, selaku kepala daerah, dan harus mempertanggungjawabkan data-data yang sudah ditandatangani gitu ya, dan proyek-proyek yang lain juga di Kabupaten Pidi. Begitu juga anak buah dari Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh. Nah, bila Gubernur Aceh merasa anak buahnya dalam menjalankan sistem atau lelang proyek tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, tindak sendiri sebelum kami eksplor data semuanya, sebelum kami yang bikin laporan kepada Polda Aceh gitu ya. Kemudian juga soal aliran dana APBD atau dana otsus melalui partai lokal. Silahkan masyarakat Aceh menyuarakan untuk dilakukan audit forensik melalui jasa tim audit forensik independensi orang Aceh sendiri, supaya apa? Biar kita tahu aliran dana-dana dari dana OSU, dana APBD Aceh, PBK di partai-partai lokal itu kemana larinya, apa yang mereka lakukan dengan anggaran yang hampir 100 triliun dari 2005 sampai 2022 sekarang. Hanya itu yang saya minta sama masyarakat Aceh, semoga kita ini satu komando, satu kekuatan, satu spirit, satu tujuan dan satu visi dan misi kita untuk Aceh yang ke depan lebih maju, lebih baik dan lebih berkembang. Karena apa? Kalau kita biarkan terus seperti ini SDM di Aceh, atau dimasukkan konsep-konsep ideologi dalam sistem mencuri, merampok, merampas segala macam, menindas segala macam ini, Aceh ke depan akan menjadi makin rusak dan makin hancur. Maka mulai dari sekarang ini kita harus stop oligarki yang ada di pemerintahan Aceh maupun oligarki yang ada di DPR Aceh. Oke, hanya itu. Waalaikumsalam.